Oke, saudara kuasa penggugat ya, secara formil hukum acara sudah dilakukan, kepada yang bersangkutan sudah dipanggil, namun kuasa tergugat atau tidak hadir pada persidangan hari ini. Maka sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, maka pada hari ini majelis hakim akan membacakan putusan. Putusan nanti tidak semuanya dibacakan, ya, pokok-pokoknya saja, karena segala sesuatu juga sudah pernah dibacakan di persidangan, termasuk gugatan, jawaban, dan segala macam, ya. Pada kuasa penggugat supaya memperhatikan putusannya. Sebelum putusan dibacakan, Ibu sampaikan. Oke. Putusan nomor 54 PDTG 2020 PNRAP demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara 1. Effendi, 2. Limbeng, 3. Limchon, 4. Choa Beng Han alias Taniman, 5. Vanessa Francisca Choa, 6. Susi Ana, 7. Katarina Karel, 8. Ni Miri Choa, 9. Veronica Francisca Choa, 10. Elvira Christina, 11. Rudi, 12. Meritan, 13. Lebih Hoa, 14. Edi Sutanto, 15. Chow Beng Ha alias Burhan, 16. Linawati, 17. Eden Stefan, 18. Choa Beng Chun Suhartono, 19. Evangeline Choa, 20. Sari Dewi, 21. Elis Markova, 22. Jerry Choa, 23. Potian Herlina, 24. Pi Gyok Le alias Tukinam, 25. Kelvin, 26. Suwandi, 27. Kalista, 28. Choa Beng Tek. Yang keseluruhan para penggugat tersebut di atas dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, yaitu Halomuan Panjaitan Sarjana Hukum, Yanto Ziliu Sarjana Hukum, Muhammad Iqbal Siregar Sarjana Hukum, Alim Syah Panjaitan Sarjana Hukum, Siti Rahmas Teguh Sarjana Hukum, masing-masing sebagai advokat dan advokat magang, baik bertindak sendiri secara sendiri maupun bersama-sama, yang berkantor pada kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia yang beralamat di Jalan Perdamaian nomor 19, Kelurahan Sansilandoro, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 56-GY-BH-BRI-PDT-PDT-G-PMH-6 Romawi /2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 Juli 2020 di bawah register nomor 302-SK-2020-PNRAP melawan Koperasi Tani Mandiri yang berkantor di berdasarkan akta pendirian nomor 100-PH-KDK-2.10-6 Romawi /1909 beralamat di Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Berdasarkan akte pendirian nomor 132-KOP-BH-11 Romawi /2011 Jalan Merdeka nomor 91, Dusun 8 Sukaraja, Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Namun faktanya berkantor di rumah kediaman Ketua Koperasi Tanah Mandiri HM Mahyudi SST MKes, yakni di Dusun 1 Desa Hesa Air Genting Simpang Hasar Tengkolan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Tri Purno Widodo Sarjana Hukum, Baharen Samo Sarjana Hukum, dan Devi Kemala Sarjana Hukum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 32-WRK-PDT-8 Romawi-2020 tertanggal 8 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Agustus 2020 di bawah register nomor 342-SK-C-2020-PNRAP. Pengadilan tersebut telah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2020
yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Atau Rapat pada tanggal 14 Juli 2020 dalam register nomor 54 PDTG 2020 PNRAP telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan lagi karena sudah pernah dibacakan di dalam persidangan. Ini kok dulu pakar nggak ada? Dasar standing. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu kuasa penggugat dan kuasa tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 1 2016 tentang proses mediasi di pengadilan dengan menunjuk Muhammad Al-Qudri Sarjana Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Atau Rapat sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil Hakim mediator, upaya perdamaian tersebut dinyatakan gagal tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang mana terhadap gugatan tersebut oleh kuasa penggugat dinyatakan tetap pada surat gugatannya. Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut oleh kuasa hukum tergugat telah memberikan jawaban tentang 21 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut. Tidak perlu bacakan lagi. Menimbang bahwa atas jawaban dari kuasa tergugat, maka kuasa penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 5 Oktober 2020 dan atas replik dimaksud kuasa tergugat sudah mengajukan replik yang disampaikan pada tanggal 12 Oktober 2020. Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat penggugat tertanda P1 sampai dengan P75. Menimbang bahwa terhadap fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan fotokopi dan telah dilegalisir setelah biometri cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat. Menimbang bahwa guna mendukung pembuktian dalil gugatannya tersebut, di samping telah mengajukan bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan 6 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yaitu satu saksi Suherman. Tidak perlu kami bacakan lagi seluruh keterangan saya dalam putusan. Saksi Suherman, kemudian saksi Nyaman, ketiga saksi Aman, 4 saksi Angget Tumpal Sitinjak, 6 saksi Suwono, 6 saksi Suwardi. Secara lengkap seluruh keterangan saksi penggugat dalam putusan. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini baik kuasa para penggugat maupun kuasa tergugat akan ditanggapi di dalam kesimpulan. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya atau bantahannya, maka kuasa tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda yaitu T1 sampai dengan T21
Menimbang bahwa terhadap fotokopi surat-surat bukti di atas setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan fotokopinya, telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat. Menimbang bahwa guna mendukung pembuktian dalil sangkalannya, di samping telah mengajukan bukti surat, tergugat juga telah mengajukan atau menghadirkan 4 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji. 1. Saksi Saliman, saksi Timbung Pandiangan, saksi Darman Silalahi, dan saksi Remondias Tarigan, yang mana seluruh keterangan saksi termuat dalam putusan secara lengkap. Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi di atas oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan. Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang keberadaan tanah sebagai objek perkara, maka majelis telah melakukan sidang setempat di lokasi tanah sengketa dimaksud dan hasil pemeriksaannya dan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 6 November 2020 dan sudah secara lengkap tertuang dalam berita acara persidangan setempat dimaksud. Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara ini kuasa para penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan kuasa tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan. Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada yang mau disampaikan lagi dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat segala uraian dan fakta dalam persidangan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan persidangan ini cukup dalam mengingat pada berita acara dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini tentang pertimbangan hukum. Tentang pertimbangan hukumnya dalam konvensi, dalam eksepsi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan eksepsi dari kuasa tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang pertama, tentang para penggugat tidak beritikat baik dalam proses mediasi sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa tentang eksepsi ini setelah majelis membaca laporan dari hakim mediator yang telah melaksanakan dan menjalankan proses mediasi, ternyata laporan yang disampaikan atau direkomendasikan dalam mediasi yang dilakukan adalah gagal dan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karenanya, berdasarkan hal ini majelis hakim menilai bahwa eksepsi tentang hal ini sangat tidak mendasar dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak. Poin kedua, gugatan para penggugat kurang pihak. Menimbang bahwa tentang eksepsi poin ini, menurut hemat majelis hakim menilai bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak dalam perkara perdata adalah merupakan hak dari pihak penggugat. Karena apabila penggugat merasa haknya dilanggar, maka penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan ini, maka majelis hakim menilai bahwa eksepsi yang disampaikan dalam poin ini, yang disampaikan oleh tergugat dalam poin ini patut dinyatakan ditolak. Gugatan para penggugat kabur atau tidak jelas karena tidak menguraikan kerugian masing-masing penggugat. Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin ini tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas karena salah satu alasan dari tergugat menyampaikan hal ini disebabkan karena dalam gugatan para penggugat tidak menguraikan kerugian masing-masing penggugat, dan mengenai hal ini majelis hakim menilai hal yang disampaikan oleh tergugat dalam eksepsi ini telah memasuki pokok perkara yang mana perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Oleh karenanya majelis hakim menilai eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur dan tidak jelas patut dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat eksepsi kuasa hukum tergugat tersebut sangat tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan para penggugat tertanggal 3 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkap Rapat. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati surat gugatan para penggugat dihubungkan dengan jawaban tergugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam
perkara ini adalah sebagai berikut, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah beberapa bidang tanah seluas 196 hektar yang terletak di Dusun CI 2, Desa Air Hitam, Kecamatan Kuala Ledong, Kabupaten Labuan Batu Utara, dan di atasnya terdapat kelapa sawit dan kelapa milik para penggugat berdasarkan bukti surat ganti rugi dan surat keterangan tanah yang mulai tahun 1990-an dan mulai dikelola oleh para penggugat. Menimbang bahwa setelah tahun 2019 sekitar bulan September, bulan November, tergugat mulai menguasai dan mengelola tanah yang ada di atas tanah sengketa, bahwa dasar tergugat menguasai beberapa bidang tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan keputusan Bupati Asahan nomor 438/Urbun-2010 tanggal 10 November 2010 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan pada hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman kepada Koperasi Tani Mandiri seluas kurang lebih 1262,61 hektar di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Menimbang bahwa sebagai pedoman diberikan oleh pasal 1865 BW bahwa barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Sebaliknya, barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa yang dimaksud. Menimbang bahwa di dalam persidangan kuasa penggugat telah mengajukan 75 bukti surat dan 6 orang saksi untuk menguatkan gugatan yang para penggugat ajukan, sedangkan tergugat telah mengajukan 21 bukti surat dan 4 orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu petitum poin keempat dalam gugatan penggugat yang menyatakan para penggugat adalah pemilik yang berhak atas seluruh tanaman yang ada di atas bidang tanah seluas 196 hektar dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa yang jadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 196 hektar yang terdapat di Dusun CI 2, Desa Air Hitam, Kecamatan Kuala Ledong, Kabupaten Labuan Batu Utara, dan di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terdapat beberapa tanaman antara lain pohon kelapa dan pohon sawit. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, baik itu dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh para penggugat dan juga bukti surat yang telah diperlihatkan di depan persidangan, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dikuasai oleh para penggugat sekitar tahun 93, dan kemudian sekitar tahun 97 tanah yang saat ini menjadi objek sengketa mulai dilakukan pembersihan dalam kurung merintis. Dan selanjutnya sekitar tahun 2003 kemudian tanah tersebut mulai dilakukan pembekuan dan kemudian mulai dilakukan penanaman pohon kelapa dan sawit. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa para penggugat mulai melakukan penanaman pohon kelapa dan sawit di atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa setelah adanya surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam dalam kurung bukti P1 sampai dengan bukti P75. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap persidangan bahwa sekitar tahun 2019 khususnya bulan November, para penggugat tidak lagi dapat melakukan pemanenan dan menguasai tanah yang saat ini menjadi sengketa disebabkan karena adanya klaim dari tergugat yang berpegang dengan surat keputusan Bupati Asahan nomor 438/Urbun-2010 tanggal 10 November 2010 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman kepada Koperasi Tani Mandiri seluas kurang lebih 1,262,61 hektar di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dalam kurung bukti T1. Dan kemudian selanjutnya sampai saat ini kemudian tergugat melakukan pemanenan dan menguasai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dapatlah fakta bahwa para penggugat yang mana adalah pihak yang telah menguasai tanah sejak tahun 1997 berdasarkan bukti P1 sampai P75 dan kemudian melakukan penanaman di atas tanah sengketa. Namun kemudian sekitar tahun 2019 tergugat yang mengklaim bahwa tanah yang telah dikuasai oleh para penggugat adalah tanah hutan rakyat dan kemudian mulai menguasai tanah tersebut dengan berdasarkan surat keputusan Bupati Asana. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik pihak para penggugat dan tergugat sepakat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Dusun CI 2, Desa Air Hitam, Kecamatan Kuala Ledong, Kabupaten Labuan Batu Utara. Dan hal ini pun kemudian majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek sengketa, yang mana kedua belah pihak pun sama-sama menunjukkan tanah yang menjadi objek sengketa. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diperlihatkan oleh kuasa tergugat, yakni bukti T1 tentang keputusan Bupati Asahan nomor 438 tanggal 10 November 2010 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Koperasi Tani Mandiri seluas 1.1262,61 hektar di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana bukti surat inilah yang kemudian dijadikan oleh tergugat untuk menguasai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa. Menimbang bahwa di depan persidangan kuasa para penggugat telah memperlihatkan bukti P1 sampai P75 tentang surat kepemilikan tanah milik para penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam pada tahun 2007, yang mana menunjukkan bahwa para penggugat telah menguasai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa sejak tahun 1997. Dan surat ini pun dibuat dengan sepengetahuan dari Camat Kuala Ledong, dan hal ini pun selaras dengan keterangan dari saksi Suherman dalam kurung mantan Kepala Desa Air Hitam, yang mana telah menerangkan di depan persidangan bahwa saksilah yang mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah untuk para penggugat kurang lebih seluas 196 hektar. 190 hektar. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan surat inilah, maka kemudian para penggugat mengelola tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dengan cara menanam pohon kelapa dan menanam pohon kelapa sawit dan pohon kelapa di atas tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1997. Dan hal ini pun dikuatkan dengan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh para penggugat, antara lain saksi Aman, saksi Nyaman, saksi Suwadi, dan saksi Suwono. Dan hal ini pun selaras dengan saksi yang telah dihadirkan oleh tergugat, yakni saksi Salima. Namun ternyata kemudian sekitar tahun 2019 para penggugat tidak bisa lagi memanen hasil tanaman yang telah mereka tanam karena adanya pihak dari tergugat yang melarang serta menghalangi kegiatan dari para penggugat. Dan juga malahan sampai saat ini ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang melakukan kegiatan pemanen adalah anggota kelompok tani mandiri dalam kurung tergugat. Menimbang bahwa di depan persidangan pun telah didengarkan saksi yang telah dihadirkan oleh tergugat, yakni saksi Darman Sidalahi dalam kurung saksi bekerja di Balai Hutan Produksi Wilayah 3 Medan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi adalah orang yang telah melakukan verifikasi awal terhadap tanah sengketa setelah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman kepada Koperasi Tani Mandiri dikeluarkan oleh Bupati Asana, yang mana saksi menerangkan bahwa saksi memang telah melakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan di beberapa desa yang masuk dalam izin usaha tersebut, antara lain Desa Pembangunan, Desa Seri Kepayang, Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, yang mana desa-desa tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Asana. Dan verifikasi tersebut dilakukan dengan melibatkan kepala desa yang desanya masuk dalam izin tersebut, tetapi khususnya di Dusun CI 2, Desa Air Hitam, Kecamatan Kuala Ledong, Kabupaten Labuan Batu Utara, tepatnya beradanya objek sengketa. Saksi dan tim tidak pernah melakukan verifikasi dan juga tidak pernah menghubungi tokoh masyarakat ataupun tokoh adat di Desa Air Hitam. Namun kemudian saksi memasukkan laporan bahwa Desa Air Hitam juga termasuk tempat yang masuk dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat.
dalam hutan tanaman yang juga yang menjadi fakta yang menarik adalah saksi Darman Segalahi menerangkan bahwa di atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, saksi melihat ada pohon kelapa yang telah berdiri. Namun saksi tidaklah mengetahui siapa pemilik dari tanaman-tanaman tersebut. Dan juga berdasarkan keterangan dari saksi Darman Segalahi, ternyata proses verifikasi awal tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat serta tokoh pemerintah khususnya di atas tanah sengketa. Menimbang bahwa di depan persidangan kuasa tergugat telah memperlihatkan beberapa bukti, namun setelah majelis hakim mencermati dan meneliti satu demi satu bukti surat yang diperlihatkan oleh kuasa tergugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa adanya tembusan atau pemberitahuan dan juga berita acara serah terima dari pemerintahan Kabupaten Labuan Batu Utara kepada pemerintah Kabupaten Asahan terhadap tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Karena di satu sisi tergugat mengklaim yang menjadi objek sengketa adalah milik dari tergugat berdasarkan surat keputusan Bupati Asahan, sedangkan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa masuk dalam wilayah Kabupaten Labuan Batu Utara. Sehingga berdasarkan fakta ini, majelis hakim menilai menjadi hal yang aneh dan menjadi hal yang aneh. Kemudian surat keputusan dari Bupati Kabupaten Asahan berlaku atau digunakan juga di tanah yang berada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh para penggugat, antara lain saksi Anggiat Tumpal Setinjat, saksi Siwono, dan hal ini pun dikuatkan dengan saksi yang dihadirkan oleh tergugat, yakni saksi Timbung Pandiangan, bahwa sekitar tahun 2019 pernah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak buah dari penggugat satu kepada anggota Koperasi Tani Mandiri. Dan kemudian atas tindakan dari anak buah dari penggugat satu, kemudian anggota kelompok Tani Mandiri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuan Batu, dan akhirnya proses persidangan dan kemudian disidangkan serta divonis di Pengadilan Negeri Rantau Prapa. Menimbang bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman rakyat merupakan izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu hasil hutan pertanian pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sirkulator yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kegiatan ini dilakukan di kawasan hutan alam dan produksi yang dikonversi menjadi hutan tanaman, yakni kawasan produksi yang tidak produktif dan dibebani hak atau perizinan lainnya. Jangka waktu izin IUPHK strip HTR paling lama 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 35 tahun. Dalam hal pengembangan HTR terdiri dari pola mandiri, yakni HTR dibangun oleh pemegang izin dengan biaya sendiri dalam kurun modal sendiri atau pinjaman. Strip pola kemitraan, yakni HTR dibangun bersama mitra dengan biaya dari mitra berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan. Dan pola developer HTR dibangun oleh developer pada rotasi pertama dengan biaya dari pinjaman dana bergulir. Selanjutnya ada pengalihan akad kredit dari developer kepada pemegang izin. Pengelolaan ini dilaksanakan melalui tahapan di mana masyarakat di dalam dan di sekitar hutan membentuk koperasi yang dapat mengelola paling luas 700 hektar dan perorangan paling luas 15 hektar dengan dukungan pendanaan dari pusat melalui pembiayaan pembangunan hutan untuk kredit dengan bunga ringan. Menimbang bahwa tahapan pengajuan izin perorangan atau kelompok garing koperasi membuat surat permohonan IUPHK strip HTR kepada Bupati garing Wali Kota atau kepada Kepala KPHP melalui Kepala Desa dengan tembusan kepada Kepala UPT. Surat permohonan tersebut dilengkapi yang pertama untuk perorangan membentuk kelompok tani strip pertama fotokopi KTP, daftar anggota kelompok tani hutan, surat keterangan domisili dari Kepala Desa di mana pemohon tinggal,
sketsa areal yang dimohonkan dalam kurung pembuatan sketsa difasilitasi oleh pendamping HTR. Yang kedua, untuk koperasi melampirkan fotokopi akte pendirian, daftar anggota koperasi, surat keterangan dari kepala desa bahwa koperasi tersebut dibentuk oleh masyarakat desa setempat bukan dari luar desa tersebut. Dalam kurung, beberapa desa di sekitar hutan dapat membentuk satu koperasi HTR. Strip berikutnya, surat keterangan dikeluarkan setelah kepala desa melakukan verifikasi fotokopi akte pendirian. Strip berikutnya, peta areal yang dimohonkan untuk luasan di atas 15 hektar dengan paling kecil skala 1:1000 dalam kurung pembuatan peta difasilitasi oleh pendamping HTR. Sketsa atau peta yang diusulkan dilengkapi dengan informasi. Yang pertama, wilayah administrasi pemerintahan. Yang kedua, koordinat. Yang ketiga, batas-batas yang jelas dengan melakukan pengukuran dan perpetaan bersama pemohon dan pendamping HTR. Biaya yang dibebankan kepada anggaran Kementerian Kehutanan. Dan yang keempat, berada dalam areal pencadangan oleh Menteri Kehutanan. Menimbang bahwa berdasarkan tata cara di atas, maka dapat dilihat yakni setiap pengajuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat dalam kurung IUPHK Gastrip HTR untuk koperasi wajib juga dilihat atau dilampirkan tentang wilayah administrasi pemerintahan. Hal ini penting dalam arti pada saat penentuan titik koordinat areal yang akan digunakan untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu wajib dilihat, saya ulangi, wajib melihat wilayah administrasi pemerintahan, karena dengan melihat wilayah administrasi pemerintahan, pemerintah bisa menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Kami lanjutkan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terjadi di dalam persidangan, maka dapat dilihat klaim dari tergugat dengan dasar surat keputusan Bupati Asahan nomor 438 Putbun 2010 tanggal 10 November 2010 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman kepada Koperasi Tani Mandiri seluas kurang lebih 1.262,61 hektar di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian mencaplok atau mengambil secara sepihak tanah beserta tanaman yang ada di atasnya. Kemudian berdalih bahwa hal tersebut atas dasar surat keputusan Bupati Asahan, padahal tanah yang saat ini menjadi objek sengketa berada di kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sehingga dapat menjadi pertanyaan, apakah dengan surat keputusan dari Bupati Asahan kemudian tergugat bisa mengklaim tanah yang berada di kabupaten yang berbeda. Dan juga yang patut diingat bahwa sejak awal proses verifikasi yang dilakukan sebelum terbitnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat atau IUPHK HTR sudah menyalahi aturan yang berlaku, karena verifikasi yang dilakukan tanpa disertai dengan verifikasi yang benar, yakni wajib juga melibatkan tokoh masyarakat, wajib juga dilakukan sosialisasi sebelumnya, serta patut adanya berita acara penyerahan ataupun surat pemberitahuan kepada pemerintahan daerah Labuhan Batu Utara, karena izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat sudah memasuki wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang mana hal ini perlu dilakukan karena guna menentukan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah seandainya ada permasalahan hukum yang muncul di atas tanah sengketa, serta yang menjadi poin penting adalah di atas tanah sengketa sudah terdapat hak pemilikan dari para penggugat sejak tahun 1993, dan tanah tersebut sudah dikelola dengan cara menanam pohon kelapa dan sawit, dan sejak tahun 1997 tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang bukti kepemilikan para penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan hal ini majelis hakim menilai bahwa
perbuatan dari tergugat yang telah mengklaim kemudian menguasai serta melakukan pemanenan pohon kelapa beserta isinya yang mana adalah milik daripada para penggugat di atas tanah sengketa, kemudian berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar dari surat keputusan Bupati Asahan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma hukum, dan perbuatan tergugat tersebut otomatis telah merugikan para penggugat. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini memang adalah milik para penggugat dengan dasar kepemilikan surat keterangan kepemilikan tanah atau dalam bukti P1 sampai dengan bukti P75 yang sampai saat ini masih berlaku dan belum dibatalkan. Oleh karenanya perbuatan tergugat yang telah mengambil ataupun mencaplok tanah sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai bahwa petitum poin keempat dalam gugatan para penggugat patut dinyatakan dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim juga menilai petitum poin kedua, poin ketiga, poin keenam serta poin ketujuh dalam gugatan para penggugat patut untuk dinyatakan dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum poin kelima dalam gugatan para penggugat, yakni menyatakan para penggugat berhak untuk mendaftarkan bidang tanah tersebut untuk mendapatkan sertifikat hak milik sebagaimana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa tujuan dilakukannya pendaftaran tanah pada pasal 3 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah: pertama, untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang atas suatu bidang tanah, satuan rumah, susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dan ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Menimbang bahwa maksud diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum akan hak yang telah didaftarkan. Dengan memperoleh sertifikat bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Menimbang bahwa surat keterangan riwayat tanah tersebut merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah. Faedah pasal 24 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Menimbang bahwa seperti yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan petitum pada poin keempat di atas, bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah milik dari para penggugat dengan dasar kepemilikan surat keterangan kepemilikan tanah, yaitu bukti P1 sampai dengan bukti bertanda P7. Oleh karenanya berdasarkan hal ini, maka apabila dihubungkan dengan pasal 24 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, maka sudah sepatutnya petitum dalam poin kelima dalam gugatan para penggugat patut dinyatakan dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum pada poin ke-8 dalam gugatan para penggugat, yaitu menyatakan perbuatan tergugat yang merusak akses jalan dan tanaman para penggugat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat, dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum poin ke-8 majelis hakim menilai bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum pada poin keempat di atas, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa beserta isinya adalah dari para penggugat dan juga perbuatan tergugat yang telah menguasai dan melakukan pemanenan terhadap tanaman yang ada di atas tanah sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya petitum poin ke-8 dalam gugatan para penggugat patut dinyatakan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum pada poin ke-9, yakni meletakkan sita jaminan atas objek gugatan seluas kurang lebih 190 hektar dan seluruh tanaman yang ada di atasnya, dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum poin ke-9 majelis hakim menilai bahwa sejak awal perkara ini oleh majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa
Oleh karenanya sudah sepatutnya maka petitum poin pada poin ke-9 dalam gugatan penggugat patut untuk dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pada poin petitum ke-10, yakni menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian material yang diderita atau dialami oleh para penggugat dengan total sejumlah 4.626.564.000 rupiah. Dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum poin ke-10, majelis hakim akan menilai bahwa sejak awal persidangan, tepatnya pada agenda pembuktian, kuasa penggugat tidak pernah dapat membuktikan atau memaparkan nilai-nilai kerugian yang diderita oleh para penggugat, baik itu bukti surat maupun saksi yang mana bisa menjelaskan tentang permintaan ganti rugi yang dimintakan dalam petitum poin ke-10 tersebut dalam gugatan para penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan hal ini majelis hakim menilai bahwa karena kuasa para penggugat tidak dapat membuktikan dalil tentang kerugian yang diderita oleh para penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya petitum pada poin ke-10 tersebut dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pada poin petitum ke-11, yakni menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian imaterial yang diderita atau dialami oleh para penggugat dengan total sejumlah 10 miliar rupiah. Dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum pada poin ke-11, majelis hakim akan menilai bahwa sejak awal persidangan, tepatnya pada agenda pembuktian, kuasa penggugat tidak pernah dapat membuktikan atau memaparkan nilai-nilai kerugian yang diderita oleh para penggugat, baik itu bukti surat maupun saksi yang mana bisa menjelaskan tentang permintaan ganti rugi yang dimintakan dalam petitum poin ke-11 dalam gugatan para penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan hal ini maka majelis hakim menilai karena kuasa para penggugat tidak dapat membuktikan dalil tentang kerugian yang diderita oleh para penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya petitum pada poin ke-11 dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pada petitum poin ke-12, yakni menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu dan secara serta-merta meskipun ada terzet atau perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat Ubit Forat dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum poin ke-12, majelis hakim menilai bahwa permintaan dari penggugat sangat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan petitum poin pada ke-12 dalam gugatan para penggugat ini patut untuk dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pada petitum poin ke-11, ke-13, yakni menghukum tergugat untuk membayar uang paksang atau dongsong sebesar 1 juta rupiah dalam keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini atau dalam melakukan pembayaran untuk setiap harinya sampai putusan tersebut dijalankan oleh tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum poin ke-13, majelis hakim menilai bahwa permintaan dari penggugat sangat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan petitum poin ke-13 dalam gugatan penggugat patut dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karenanya hanya sebagian saja dari petitum penggugat yang dikabulkan, maka majelis hakim hanya mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi, majelis menilai bahwa karena dalam petitum para tergugat rekonvensi atau para penggugat konvensi telah dikabulkan dan menyatakan bahwa para tergugat rekonvensi atau para penggugat konvensi sebagian pemilik dari beberapa bidang tanah yang saat ini menjadi objek perkara, dan juga menyatakan bahwa penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga otomatis majelis hakim menilai petitum dalam gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, menimbang bahwa karena tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi dengan berpedoman pada pasal 181 HR atau pasal 192 LBG, tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam alat putusan sebagaimana tertera di bawah ini.
menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lain yang telah dihadirkan oleh para penggugat maupun tergugat tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, maka patut pula dinyatakan untuk dikesampingkan. Mengingat ketentuan pasal 1865 di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pasal 181 HIR garing 192 RBG serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili: 1. Dalam konvensi, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian, menyatakan seluruh bukti surat yang dimiliki para penggugat adalah sah dan berharga di mata hukum sebagai bukti penguasaan fisik. 3. Menyatakan penguasaan fisik bidang tanah dengan menanam kelapa sawit dan kelapa hibrida yang telah dikuasai oleh para penggugat sejak tahun 1993 yang luasnya kurang lebih 190 hektar sebagaimana yang disebut sebagai objek gugatan adalah penguasaan fisik yang sah menurut hukum. 4. Menyatakan para penggugat adalah pemilik yang berhak atas seluruh tanaman yang ada di atas bidang tanah seluas kurang lebih 190 hektar. Menyatakan para penggugat berhak untuk mendaftarkan bidang tanah tersebut untuk mendapatkan sertifikat milik sebagaimana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah. Menyatakan para tergugat yang menduduki atau menguasai bidang tanah yang telah dikuasai oleh para penggugat sejak tahun 1993 adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang tidak sah secara hukum yang merugikan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat yang memanen hasil tanaman milik para penggugat sejak tanggal 1 November 2019 tanpa izin dari para penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah merusak akses jalan dan tanaman para penggugat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya. Dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum tergugat penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah 8.025.480 rupiah. Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Danto Prapat pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami Hamzaro Waru, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noawea, Sarjana Hukum, dan Sabah Arozendato, Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh majelis hakim tersebut yang dibantu oleh John Makmur Saragi, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai panitera pengganti sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Danto Prapat dengan dihadiri oleh kuasa hukum para penggugat tanpa hadirnya kuasa hukum tergugat, penggugat, dan tergugat. Demikian saudara kuasa penggugat yang gugatan terus dibacakan yang pada intinya sebahagian besar gugatan saudara dikabulkan, dan atas putusan ini saudara punya hak untuk menerimanya ya, atau menyatakan banding atau dalam tenggang waktu 14 hari untuk menentukan sikap untuk itu. Dan kepada tergugat yang tidak hadir, kepada panitera diperintahkan untuk segera memberitahukan, dan oleh karena sisa panjar tinggal 160.000 supaya nanti kepada kuasa penggugat diperintahkan untuk menambah panjar perkara guna memberitakan putusan ini kepada tergugat atau kuasa tergugat. Dan demikian serangkaian seluruh proses pemeriksaan perkara ini sampai pada putusan ini akan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Susidang tuh. Susidang tuh. Toko ini ya. Iya. Iya.